Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu benar. Bahkan jika di dalam berbahaya, mungkin itu adalah ujian. Apa yang terjadi setelah ujian, itu sudah jelas merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kamu. Kamu sudah melihat ke seluruh istana, dan satu-satunya yang menarik adalah Spirit Forging Furnace ini. Jika benar-benar ada sesuatu yang baik di tempat ini, maka itu hanya bisa menjadi hal baik ini. Sekarang apa yang kamu persiapkan untuk dilakukan? Apakah kamu ingin menjelajah, atau mundur? Si ratu bertanya sambil tersenyum. Hehehe, karena aku sudah tiba di sini, maka aku ingin mencobanya. Apakah kamu berani juga? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengus. Itu sangat tidak mungkin jika aku tidak berani. Masuklah. Lagi pula, kamu bisa menanggung kesalahan yang paling berat. Balas si ratu sambil mengerutkan bibirnya, itu ketika ekspresi kerinduan dan kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Jangan khawatir, aku merasa bahwa intuisi aku tidak akan salah. Pencipta tempat ini tidak akan memasang perangkap tanpa alasan. Seperti yang kamu katakan, itu akan menjadi paling banyak ujiannya. Dan karena kita sudah ada di sini, mengapa aku takut akan ujiannya? Ucap Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, dan itu juga mirip dengan si ratu, karena senyum kerinduan muncul di wajahnya. Kemudian, dia melangkah maju dan menuju Spirit Power Forging Furnace. Tetapi sebelum dia sedekat itu, Chu Feng merasakan pandangannya mulai berubah, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dengan cepat. Ketika semuanya menjadi sunyi, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan alisnya dengan kuat ketika sedikit lekukan menyelinap ke matanya. Setelah itu, dia segera berpikir, memang benar ada sesuatu yang baik di sini, tetapi tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya. Tapi itu tidak masalah, karena aku sudah siap untuk ini, pikir Chu Feng. Alasan Chu Feng memiliki pikiran seperti itu adalah, karena segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Dia tidak lagi berada di dalam istana, tetapi telah memasuki ruang formasi spiritual berukuran sedang. Ada dua pintu di samping dan di tengah, dan ada dua orang yang terbuat dari kayu. Yang satu berwarna hitam, dan yang satu berwarna putih. Adapun di tanah, itu ada sederetan kata, gerbang kematian dan kehidupan. Di bawah kata-kata ini, ada aturan tentang cara menonaktifkan formasi tantangan ini. Ada dua gerbang formasi spiritual, yang satu untuk hidup, dan yang satu sampai mati. Ini seperti dua manusia kayu itu, dan keduanya tahu mana yang mengarah pada kehidupan dan yang mengarah pada kematian. Namun satu orang hanya berbicara kebenaran, dan satu orang lagi berbicara kebohongan. Hanya ada satu kesempatan, dan kamu hanya dapat memilih salah satu dari dua manusia kayu untuk mengajukan satu pertanyaan. Adapun hidup dan mati, itu semua tidak akan sampai ke surga. Jadi terserah kamu, kata tulisan itu. Bagaimana seharusnya kita bertanya? Bukankah ini agak terlalu sulit? Setidaknya katakan kepadaku mana yang berbicara kebenaran, dan mana yang berbicara bohong. Ucap si ratu. Si ratu tidak bisa menahan kutukan ketika dia melihat aturan itu. Jika mereka memberitahumu hal itu, bukankah itu akan terlalu sederhana? Ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum, dan merasa mereka tidak akan memberikan tantangan semudah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Daripada menanyakan dua kayu ini, mengapa tidak memilih sendiri saja? Karena bagaimanapun juga, kami tidak tahu yang mana yang akan memberitahu kamu jawaban yang benar. Kamu hanya dapat mengajukan satu pertanyaan, tetapi apapun yang mereka katakan, kamu tidak dapat mempercayainya. Dan pada akhirnya juga, bukankah itu hanya akan menjadi takdir? Si ratu berkata sambil melengkungkan bibirnya. Itu mungkin saja tidak begitu, balas Chu Feng dengan ringan tersenyum, dan tanpa ragu dia berjalan menuju orang kayu berwarna putih. Setelah datang ke sana, Chu Feng menunjuk ke manusia kayu berwarna hitam, itu sebelum dia bertanya kepada yang putih. Jika aku bertanya yang mana pintu kematian,
bagaimana itu akan menjawab? Ucap Chu Feng. Bas-bas. Segera setelah Chu Feng berbicara, tubuh manusia kayu putih itu sedikit bergetar. Kemudian kayu itu memancarkan aura kehidupan yang samar, sebelum kayu itu menunjuk ke pintu di sebelah kiri, dan mengeluarkan 6 kata dengan nada kaku dan aneh. Itu adalah pintu kematian, ucap si manusia kayu putih. Oh, terima kasih, balas Chu Feng sambil tersenyum, lalu berjalan cepat menuju pintu kematian seperti yang ditunjukkan oleh manusia kayu putih. Oi Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Manusia kayu itu mengatakan ini adalah pintu kematian. Ucap si ratu yang takut dengan tindakan Chu Feng. Namun seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata si ratu, dia terus bergerak maju dan pada akhirnya, tanpa ragu-ragu ia pun melangkah ke pintu kematian. Bas-bas. Dalam sekejap Chu Feng melangkah masuk, segala sesuatu di sekitarnya berputar dan berubah. Ketika semuanya kembali normal, Chu Feng telah kembali ke istana dan melewati formasi spiritu yang tak terlihat. Dan pada saat ini, dia berdiri tepat di depan Spirit Power Forging Furnace. Wah, kita keluar. Chu Feng, bagaimana kamu melakukannya? Saat itu si ratu tertegun, dan akhirnya dia pun bertanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana caranya Chu Feng bisa memilih yang benar. Hehehe, aku tidak berpikir bahwa ratu yang cerdas dan hebat akan memiliki saat-saat yang cerdas. Kata Chu Feng dengan puas. Kamu jangan salah. Aku hanya terlalu malas untuk memikirkannya. Sekarang cepat katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Si ratu dengan cepat bertanya dengan tidak sabar. Ini sebenarnya sangat sederhana. Aku menunjuk ke manusia kayu hitam dan bertanya pada manusia kayu putih itu, apa jawaban orang hitam itu jika aku bertanya yang mana pintu kematian? Jika orang kayu putih berbicara kebenaran dan orang kayu hitam kebohongan, maka manusia kayu putih pasti akan menunjuk ke pintu kehidupan, dan memberitahu aku itu adalah pintu kematian, jelas Chu Feng. Lalu kenapa manusia kayu putih itu berbicara kebenaran, jadi mengapa itu membuatmu memilih kebohongan? Tanya si ratu. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, si ratu bahkan menjadi lebih bingung lagi. Jadi begini, karena aku bertanya apa jawaban dari manusia kayu hitam itu. Manusia kayu hitam itu yang berbicara bohong, jadi jika aku meminta jawaban darinya, manusia kayu hitam itu akan memberitahu aku kebohongan, dan mengatakan pintu kehidupan adalah pintu kematian. Adapun manusia kayu putih itu, karena dia berbicara kebenaran, dia tidak akan menipu aku sehingga akan mengatakan jawaban yang sama persis dengan manusia kayu hitam, jelas Chu Feng. Tapi bagaimana kamu yakin, kalau manusia kayu putih itu berbicara kebenaran, dan manusia kayu hitam itu berbicara kebohongan? Si ratu bertanya dengan cepat lagi. Dasar idiot. Jika itu ditukar, dan manusia kayu putih itu berbicara kebohongan sedangkan manusia kayu hitam itu berbicara kebenaran, maka manusia kayu hitam itu akan memberitahuku pintu kematian hidup yang sebenarnya. Namun manusia kayu putih itu harus mengucapkan kebohongan, sehingga dia tidak bisa mengatakan jawaban yang sama dengan manusia kayu hitam itu. Karena itulah, ucapannya itu akan menjadi kebenaran. Dengan demikian, itu masih akan memberi aku jawaban yang salah. Chu Feng menjelaskan secara rinci. Oh, aku mengerti. Bukan karena kamu menebak mana yang berbicara kebenaran dan mana yang berbicara kebohongan, tapi itu karena pertanyaan kamu yang sangat rumit. Tidak mempedulikan jawabannya, maka kedua kayu itu akan mengatakan jawaban yang salah. Jadi selama kamu melakukan hal yang sebaliknya, maka kamu akan baik-baik saja. Hahaha, aku benar-benar terlalu pintar, ucap si ratu. Ketika dia mendengar semua itu, sang ratu menjadi sangat gembira, dan seolah-olah semuanya dianalisis olehnya. Orang bisa mengatakan bahwa, dia merasa sangat senang bisa memecahkan misteri itu di hatinya. Chu Feng pun dengan ringan hanya tersenyum pada reaksi si ratu. Itu karena sifatnya menjadi sangat aneh, tapi dia masih agak lucu. Namun saat ini, Chu Feng tidak memiliki pola pikir untuk mengagumi kelucuan si ratu,
karena setelah melewati formasi spiritual yang tidak terlihat, Chu Feng dapat merasakan keistimewaan dari Spirit Power Forging Furnace pada jarak yang begitu dekat. Dan untuk saat ini, tungku penempaan kekuatan spiritual telah sepenuhnya hitam. Lalu di dalam tungku itu ada api putih yang menyala. Itu tampak misterius, dan itu jelas-jelas sangat aneh. Setelah dia mendekatinya, tungku penempaan kekuatan spiritual sepertinya sudah sepenuhnya diaktifkan. Pada eksterior hitamnya, itu ada barisan kata-kata biru muda muncul. Tungku penempaan kekuatan spiritual hanya bisa digunakan sekali. Karena setelah masuk ke dalam, maka tungku itu akan sepenuhnya diaktifkan. Tungku itu bisa menjadi lebih kuat, dan itu sesuai dengan keinginan si pengguna dengan mengubah nyala apinya. Sangat disarankan bahwa orang yang ditakdirkan di sini, orang itu dapat menilai kemampuannya sendiri dengan benar. Jika kamu tidak dapat melanjutkan, maka silakan meninggalkan tungku. Jangan serakah dan jangan ceroboh, yang bertujuan untuk efek menguntungkan jangka pendek. Karena jika tidak, semua pekerjaan kamu sebelumnya akan hilang sepenuhnya, kata sebuah tulisan. Seperti yang diharapkan, itu untuk melatih kekuatan spiritual. Apalagi, itu memberi peringatan yang jelas. Tampaknya Master Menara Hantu Asura ini tidak buruk sama sekali, kata Chu Feng dengan penuh sukacita. Tidak buruk katamu, justru dia jelas-jelas memamerkan teknik tingkat tinggi untuk membuat orang lain mengaguminya. Alih-alih membuat formasi seperti ini, maka akan lebih baik meninggalkan sedikit kekayaan. Balas si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan hadiah seperti ini. Hehehe, justru aku merasa ini adalah pikiran tulus dari Master Menara ini. Tentu saja, akan lebih baik jika dia baru saja meninggalkan kekayaannya. Tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan dapat menguji orang-orang yang datang. Dan untuk sebaliknya, tungku penempaan kekuatan spiritual ini dapat mengimbangi kekurangan seperti itu. Karena bagi spiritualis dunia, tungku penempaan kekuatan spiritual ini pasti sangat menguntungkan mereka, dan itu adalah sesuatu yang dapat mengubah kekuatan seseorang. Adapun seperti apa tingkat perubahannya, itu akan tergantung pada diri mereka sendiri. Aku harus mengatakannya, bahwa tuan tempat ini cukup terampil, balas Chu Feng. Namun dia berbeda dengan si ratu, karena merasa sangat puas. Sepertinya kamu sudah tahu bagaimana merasakan konten dengan apa yang kamu miliki ya. Karena sudah seperti ini, maka masuklah dengan cepat. Biarkan aku melihatnya, berapa lama kamu bisa tinggal di tungku penempaan kekuatan spiritual ini, kata si ratu sambil tersenyum. Hehehe, kamu tunggu dan lihat saja, balas Chu Feng sambil tersenyum, lalu melangkah ke Spirit Power Forging Furnace. Dan, boom, segera setelah masuk, api berwarna putih melonjak ke arahnya seperti gelombang. Tidak hanya mereka mengelilingi Chu Feng, bahkan mereka dengan ganas menyerangnya. Seperti yang diperkenalkan sebelumnya, nyala api itu memang cukup misterius. Jelas-jelas itu adalah api, tetapi mereka tidak memiliki suhu apapun. Mereka tidak dapat membakar pakaian Chu Feng, dan justru sebaliknya, api itu dengan anehnya menyatu ke dalam tubuhnya, dan berputar lurus menuju kekuatan spiritual yang berwujud Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan kekuatan spiritualnya berubah sedikit dengan serangan dari api berwarna putih. Kekuatannya sedang diasah, tetapi efeknya tidak terlalu terlihat. Itu bahkan agak lebih rendah daripada Asura Ghost Axe yang ia gunakan, itu ketika dia terus melatih kekuatan spiritual dirinya sendiri. Boom! Seolah-olah merasakan kekecewaan Chu Feng, ledakan besar lainnya datang dari Spirit Power Forging Furnace. Api berwarna putih benar-benar berubah dan menjadi api berwarna abu-abu, dan akhirnya mulai memurnikan kekuatan api ritual Chu Feng. Meskipun itu hampir sama dengan efek Asura Ghost Axe aku, tapi itu masih terlalu lemah. Tidak bisakah kamu memberikan sedikit kekuatan kepada tungku ini? Chu Feng berteriak dengan keras. Boom! Segera setelah dia berteriak dengan keras, api di Spirit Power Forging Furnace berubah sekali lagi, dan menjadi api berwarna biru. Pada saat itu, Chu Feng secara tidak sadar mengerutkan keningnya, tetapi sukacita muncul di wajahnya.
Saat dia dibakar oleh api berwarna biru, Chu Feng merasakan kekuatan spiritualnya naik dengan cepat dalam hal kekuatan. Efek itu bahkan jauh lebih unggul daripada efek Asura Ghost Axe-nya. Namun di samping efek latihan ini, Chu Feng juga merasakan sakit yang menyiksanya. Itu mirip dengan jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terus menusuk di sana-sini di kepalanya. Akhirnya, ini menjadi sedikit lebih menarik. Apakah kamu berani membuatnya jauh lebih kuat? Chu Feng melolong dengan bersemangat. Boom! Seperti yang diinginkan Chu Feng, api dari Spirit Power Forging Furnace berubah menjadi ungu dari biru. Mendengus. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa untuk tidak mengerutkan alisnya. Dia mengertakkan giginya, lalu kakinya gemetar dan dengan suara puff, dia pun langaung berlutut ke tanah. Karena ketika api berwarna ungu itu berubah, kepalanya mulai menanggung jebakan rasa sakit yang sangat dahsyat. Perasaan itu mirip dengan beberapa bilah tajam yang menusuk berulang-ulang di kepalanya, dan itu sangat sulit untuk ditahan. Namun di samping rasa sakit itu adalah efek, namun Chu Feng mulai menjadi sangat gembira. Dengan serangan api berwarna ungu, kekuatan spiritual Chu Feng menguat dengan kecepatan yang menakutkan. Chu Feng, cukup. Api berwarna ungu ini adalah batasmu. Lanjutkan pelatihan seperti ini, dan kekuatan spiritual kamu akan menerima peningkatan kekuatan yang besar, ucap si ratu untuk mengingatkannya. Kamu benar, api berwarna ungu ini memang memberikan bantuan besar. Api itu dapat melatih kekuatan spiritual aku pada kecepatan yang menakutkan, dan bahkan bukan masalah bagi aku untuk menerima kekuatan formasi spiritual berwarna emas. Namun aku perlu berlatih di sini untuk waktu yang sangat lama, setidaknya aku butuh waktu 1 tahun. Aku perlu berlatih di sini tanpa henti selama setahun, itu sebelum kekuatan spiritual aku dapat mencapai tahap itu. Tapi sangat disayangkan, aku tidak bisa menunggu selama itu. Dan aku juga tidak punya banyak waktu. Jadi kali ini, aku hanya bisa mencari keuntungan cepat dan mengambil risiko. Ucap Chu Feng yang pada saat itu sudah pucat. Dahinya basah oleh keringat, tetapi dia masih dengan tegas berteriak. Aku ingin nyala yang lebih kuat lagi, teriak Chu Feng. Ledakan. Bang! Segera setelah dia berbicara, api emas segera lahir. Seperti binatang buas yang ganas, mereka melakukan serangan kejam pada Chu Feng dengan raungan yang memekakkan telinga, dan juga dengan kekuatan yang mengerikan. Menjerit. Pada saat itu, bahkan Chu Feng yang telah mengalami semua jenis rasa sakit, pada akhirnya dia tidak bisa menahan tangisannya. Kemudian tangannya dengan erat memeluk kepalanya, dan dia mulai berguling-guling di dalam Spirit Power Forging Furnace. Sangat menyakitkan, dan itu benar-benar sangat menyakitkan. Itu telah mencapai tingkat rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Seolah-olah retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di otaknya, dan serangga memakannya di dalam retakan itu. Chu Feng, keluar cepatlah keluar. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Teriak si ratu. Melihat bahwa Chu Feng tidak tahan melalui penderitaan seperti itu, si ratu tampak sangat cemas saat dia mulai berteriak histeris. Tidak, teriak Chu Feng. Tapi siapa yang menyangka, bahwa Chu Feng akan mengucapkan kata-kata itu dengan menggertakkan giginya. Tidak hanya itu saja, dia berbalik dan menggunakan tinjunya untuk memukul tanah dengan kejam. Dia sebenarnya ingin berdiri, dan dia tidak memilih untuk meninggalkan tungku penempaan kekuatan spiritual. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tanah. Bersamaan dengan itu, dia mengulurkan tangannya pada waktu yang sama, dan mengucapkan mantra kultivasi. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Chu Feng tidak memilih untuk mundur. Justru sebaliknya, ia memilih untuk menghadapinya dan terus menanggung penderitaannya. Akhirnya dia mulai terbiasa dengan penderitaan seperti itu. Dia harus terbiasa dengan penderitaan seperti itu, karena hanya dengan begitu dia dapat terus menikmati manfaat yang dibawa kepadanya oleh api emas itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.